Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Masruro dari kelas 2022C dengan NIM 220100140023. Saya Hilda Nurhamidah Zain dari kelas 22C dengan NIM 22010014013. Saya Farel Alfidi Mukti dari kelas 2022C dengan NIM 3 digit belakang 125. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video konseling untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendekatan kelompok. Selamat menonton! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, insya Allah Bapak. Baik ya, oke. Jadi Bapak di sini akan mengadakan konseling kelompok. Sebelum itu kalian perkenalkan diri kalian terlebih dahulu ya, dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurhamidah Zain, biasanya dipanggil Hilda. Saya dari kelas 11. Perkenalkan, saya Aisyah Maulini Jayanti. Saya biasanya dipanggil Niken dari kelas 12 IPA 1. Oke. Perkenalkan, saya Siva ini Bendira Putri, tapi biasanya dipanggil Dira dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, saya Hani Masruro, biasa dipanggil Kanin dari kelas 11 IPA 1. Oke, semuanya sudah perkenalan diri. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya. Sebelum itu kalian sudah tahu apa belum tentang apa itu definisi konseling kelompok? Konseling yang dilakukan secara kelompok kurang lebih mungkin 4 sampai 12 orang seperti itu. Oke. Mungkin kegiatan berkelompok yang dimana kita itu bisa sharing-sharing dan mencari solusi itu bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, gitu. Ya, benar. Jadi kurang lebih definisi konseling kelompok itu konseling yang dilakukan dari beberapa anak, yang dimana nanti kita itu semacam seperti sharing, berdiskusi gitu. Oke, sebelum itu kalian nanti akan menceritakan masalah-masalah kalian, yang dimana nanti dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu
kita semua di sini itu tidak boleh menyebarluaskan masalah yang dialami masing-masing. Jadi Bapak harap kalian tidak menyebarluaskan masalah yang kalian hadapi masing-masing. Oke? Baik, jadi tadi kan kalian sudah saling kenalan, kalian sudah mengerti apa itu definisi konseling kelompok. Selanjutnya Bapak akan memberikan kontra konseling. Nah, yang dimana nanti ini kita sepakati sama-sama tentang kalian nanti tidak boleh menyebarluaskan permasalahan masing-masing. Kalian nanti selama konseling kelompok ini kalian harus melaksanakannya dengan aktif. Terus nanti setelah konseling kelompok ini feedback apa yang dapat kalian terima, gitu ya. Saya bertanya satu ya. Itu kalian tanda tangani. Oke, jadi kalian sudah menyepakati tentang konseling kelompok yang akan kita lakukan ini. Jadi kalian sudah menandatangani kontrak konseling kelompok ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan SPG. Jadi nanti ketika Bapak bilang panjang, tangan kalian pendek. Kalau Bapak bilang pendek, nanti tangan kalian panjang. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Nah, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek. Kamu nggak fokus ya? Oke, udah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ketika kita sudah merefreshingkan otak, selanjutnya Bapak ingin menyepakati kalau nanti kita akan melakukan konseling ini kira-kira selama berapa menit? 25, 20, atau 30? 20 sampai 35. Gitu ya? Oke, baik. Nanti kita akan melakukan konseling kelompok dengan durasi 20 sampai 25 menit ya. Oke, jadi selanjutnya Bapak ingin mendengarkan permasalahan yang kalian hadapi. Mungkin dari Mbak Dira. Saya sih apa ya? Padahal saya itu sih ngerasa insecure gitu kok di kelas. Lihat teman-teman saya kayak gampang banget dapat nilai bagus. Di semua mata pelajaran itu kok bisa bagus, terus dapat ranking 10 besar semua. Padahal saya juga pengen banget dapat ranking 10 besar, tapi kok saya juga susah. Padahal saya juga belajar kayak mengenali les, begadang, belajar, ngerjain tugas semuanya, tapi tetap nggak bisa. Jadi Mbak Dira ini insecure gitu ya, terhadap nilainya Teman-teman saya gitu. Bisa? Apakah ada lagi? Silakan. Oke, selanjutnya mungkin. Jadi saya itu bertinggi karena saya itu punya pacar. Nah, LDR dari Bandung ke Surabaya. Kita tuh udah pacaran sekitar 3 tahun, dan baru kali ini kita berantem besar itu gara-gara kemarin saya pergi, terus dia tuh kayak bilang kalau misalnya kamu pergi tuh kamu harus izin ke saya. Dia tuh abusif pak ke saya, walaupun abusifnya itu bukannya verbal, maksudnya bukan yang langsung kumpul gitu, karena kan kita jauh ya. Jadi dia tuh abusifnya itu dari kata-kata, dan itu jujur aja bikin saya tuh overthinking. Kenapa? Karena kan saya kan udah 3 tahun ya pak sama dia, jadi kayak saya tuh
apa-apa itu sering ke dia, sedangkan saya sendiri tuh anak berkembang Pak. Jadi kalau misalnya saya nggak punya dia saya sama siapa gitu loh Bapak, gitu. Oke, jadi kamu berusaha untuk pokoknya. Iya, soalnya memang belum putus ya Pak. Oh, Jadi kurang apa ya, masih belum bisa komunikasi sampai sekarang. Soalnya saya diblokir sama dari Pak. gitu. Oke. Ada lagi? Selanjutnya. Iya, kalau saya itu kayak capek gitu Pak. Gimana ya? Capek. Kayak stres gitu kalau ada banyak tugas. Soalnya kan saya kan kelas 11 ini saya merasa itu kayak tugas-tugas itu kayak semakin banyak gitu. Terus saya tuh juga bingung mau ngerjain yang mana dulu. Terus akhirnya saya anggurin. Terus saya tuh nanti kepikiran terus tiba-tiba mepet deadline-nya. Jadi saya tuh kayak ngerjainnya tergesa-gesa. Terus ya gitu Pak, kalau setiap ngerjain tuh saya tuh kayak stres banget Pak. Ada tugas. Jadi kamu kalau ngerjain tugas juga mepet deadline. Ya. Oke. Sudah? Ada lagi? Sudah. Oke, terakhir. Itu kan kelas 11 ini kelasnya itu di lantai 3 kan. Iya. Lantai 3. Kan kalau biasanya kalau kita pagi-pagi kan kadang suka buru-buru, terus teman-teman itu biasanya kayak buru-buru saya juga. Sedangkan saya itu kalau naik tangga itu nggak bisa cepet-cepet, saya tuh takut jatuh gitu. Karena dulu pernah waktu TK saya tuh pernah jatuh dari itu ayunan. Terus selama SD SMP ini kan saya nggak pernah dapet kelas yang di lantai 3 atau lantai 2. Jadi alhamdulillahnya saya nggak ke-trigger gitu trauma itu. Terus di kelas 11 ini di SMA saya dapet kelas yang lantai 3. Nah itu membuat saya tuh kayak takut gitu loh. Kalau buru-buru naik tangga itu nanti jatuh lagi. Nanti kalau lihat ketinggian tuh kayak takut aja jatuh gitu. Kayak punya kepikiran takut jatuh karena pernah jatuh dari ayunan pas TK gitu Bapak. Jadi kamu fobia ketinggian. Iya. Oke. Sudah. Oke, jadi terima kasih kalian sudah berani menceritakan masalah yang kalian miliki. Selanjutnya Bapak ingin tanya kepada kalian, kira-kira masalah siapa yang kiranya ingin diselesaikan terlebih dahulu? Kalau menurut saya ya Pak ya, masalah ini tuh sudah termasuk berat Bapak karena udah menyangkut fobia, apalagi itu fobia ketinggian. Dan ini kan Angin baru masuk kelas 11 ini kan semester ini Pak, dan ini masih semester baru. Lebih baik itu diselesaikan terlebih dahulu Bapak, supaya fobianya itu nggak selalu ke-trigger gitu Pak. Apalagi kan ini lantai 3 ya, lantai 3 itu kan kamu bakalan terus naik gitu, kayak gitu Pak. Mendingan punya angin dulu saja. Gimana? Ya kalau menurut saya juga sama sih Pak. Yang paling urgent kayaknya masalahnya. Oke, jadi di sini kan kita sudah menyepakati akan menyelesaikan masalahnya Mbak Anin terlebih dahulu. Jadi Bapak di sini akan menggunakan teknik touch stopping. Nanti Mbak Hanim saya minta untuk memejamkan mata, lalu membayangkan kecemasannya Mbak Anin terhadap ketinggian, ketakutan terhadap ketinggian. Lalu nanti Bapak akan mengagetkan Mbak Anin dengan kata stop yang cukup keras. Oke, langsung saja kita mulai ya. Mbak Anin silakan untuk memejamkan mata. Bayangkan Mbak Anin sedang berada di ketinggian yang sangat tinggi. Lalu di bawah Mbak Anin ada jurang. Mbak Anin mulai melangkah, maju perlahan, dan stop. Gimana Mbak Anin? Saya merasa takut, hampir jatuh, tapi belum jatuh, kayak hampir jatuh karena itu udah di pojok jurang yang curam dan tinggi banget. Dengan saya kagetkan tadi, apakah Mbak Anin sudah merasa kaget? Merasa kaget dan juga lebih kayak lebih berhati-hati gitu. Jadi saya lebih tanggap gitu pas di atas jurang tadi, di atas tebing gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin tidak hanya
kasusnya Mbak Hanim saja yang mungkin bisa diselesaikan dengan top stopping. Mungkin dari kasusnya teman-teman di sini juga bisa seperti kayak tadi Mbak Dira insecure, kayak tadi rasa kangen ya, bukan apa overthinking. overthinking. Tadi Mbak tadi merasa stres. Nah itu bisa, ya itu bisa kita lakukan dengan cara mengagetkan seperti itu. Bapak mau tanya, Ya, apakah talk stopping itu cuma dengan dari suara orang atau kita bisa melakukannya sendiri di dalam ruangan gitu Pak, kayak biar nggak terganggu aja, kayak aneh aja nggak sih Pak, tiba-tiba minta orang itu buat stop gitu. nah jadi dalam metode talk stopping ini kalian juga bisa mengagetkan diri kalian sendiri. Misalnya ketika kalian tiba-tiba membayangkan permasalahannya kalian, lalu kalian dengan sadar, dengan apa namanya, mengucapkan sambil bertepuk tangan seperti Bapak tadi, mengucapkan stop. Nah itu bisa kalian lakukan sendiri gitu. Berarti itu bisa dipraktekkan secara mandiri, Pak. Ya, Kemudian untuk mengatasi selain takut, berarti kalau misal kita cemas ataupun overthinking ya, overthinking tadi, berarti bisa kan? Nggak harus ketakutan aja gitu. bisa. Yang penting kalian terus merasa terkejut dan kaget. Jadi itu yang akan menghentikan pikiran kalian. Tuh. Iya baik. Oke Bapak. Gimana? Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberi kalian tugas rumah. Nanti kalian di rumah coba untuk berarti talk stopping seperti yang Bapak lakukan tadi. Jadi kalian di rumah bisa membayangkan masalah yang kalian hadapi, lalu kalian mengagetkan diri kalian sendiri dengan cara tepuk tangan sambil bilang stop. Gitu. Sanggup? Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ini Bapak, apa kita perlu untuk mencatat perkembangan kita dan diberikan ke Bapak mungkin sebagai bentuk kalau misalnya kita itu mendapatkan feedback seperti yang tadi Bapak bilang? Iya. Oke, jadi pada kertas ini yang sudah kita sepakati tadi, Bapak akan mengajak kalian untuk konseling Bapak lagi. Nanti kalian catat perkembangan kalian di pertemuan berikutnya. Mungkin kita bisa, mungkin Bapak bisa melihat perkembangannya sama. Mungkin seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau Ya. deadline dari tugasnya itu berarti waktu konseling lagi ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi kita lihat nanti perkembangannya dari mana. Masalah kalian sudah berkurang atau merasa ringan, nanti jika belum, nanti kita akan menggunakan teknik yang lain. Gimana? Kalian sanggup kan? Ya, Pak. Oke, jadi mungkin Bapak bisa mengakhiri konseling kelompok kali ini. Jadi manfaat yang dapat kita ambil dari sesi konseling pada pertemuan pertama ini, yang pertama kita sudah mengetahui permasalahan satu sama lain. Mungkin tadi masalah Mbak Hanim sudah bisa diatasi ya. Tadi kan saya awalnya berpikiran negatif kalau naik takut jatuh, takut ketinggian, tapi setelah tahu strategi talk stopping tadi, saya merasa agak lega gitu. Ternyata nggak menakutkan itu kok. Ya, benar. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya mungkin kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kalian bisa kembali ke kelas. Baik. Sama-sama. Iya.